layar yang ada di depan Bapak dan Ibu sekalian masih kami merah-merah, artinya masih belum fix terkait dengan nama ini, belum pasti. Ceritanya begini, nama perseroan itu diajukan oleh orang-orang yang terhimpun di dalam akta notaris atau akta pendiriannya, dan pemrosesannya adalah secara sistem atau secara elektronik, sehingga kalau ada dua nama saja yang sama maka sistemnya akan menolak. Sistem itu berlaku seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, meskipun hanya beda huruf pasti akan harus dipenuhi. Satu huruf sama, kalau sama satu huruf harus ada pembedaan. Sehingga ini masih terjadi. Oh ya, monggo gari ki mama kok. Saya jalan-jalan terus. Bapak dan Ibu sekalian, berbisnis itu bergerak di zona tidak aman, boleh saya katakan seperti itu. Kemudian tantangan kita adalah bagaimana meminimalisir atau menghilangkan hal-hal yang tidak aman. Kalau mau pengen jadi aman, sekali lagi jadilah PNS saja. Kalau kita itu mau zona aman, jadilah PNS saja. Yang minggu piknik, sepedaan, bagaimana jalan-jalan tadi itu rata-rata banyak yang kayak tetapi kalau berbisnis tentu ada risiko, maka bagaimana mengelola risiko, memanajemen sebuah risiko itu agar hilang atau minimal. Tantangan-tantangan yang pertama tentang modal. Bagaimana modal itu didesain dalam konstruksi yang aman, cukup, cash flow-nya harus ada. Cash flow itu uang pengaman gitu, keluar masuk sebuah aktivitas dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, perizinan juga harus komplit. Jangan sampai kita punya usaha doyak-oyak pajak, doyak-oyak pemerintah pusat melalui lembaga OSS-nya, kemudian dilihat Pemda melalui yang nanti berpasukan misalnya atau perizinan. Sehingga kita pastikan bahwa usaha ini harus legal, perizinan betul. Yang kedua ini undang-undang, makanya ini harus kita penuhi. Yang kedua soal kepercayaan itu baik kepercayaan pengurusnya atau perusahaan atau karyawannya. Maka kemudian ada yang dilatih, karyawannya di training dengan kita menggandeng pihak ketiga dari PT FG Fosil Jogja Indonesia yang bergerak di bidang toko retail. Jadi nanti pendampingan PT ini kita sudah kontrak 6 bulan, ya memang bayar 30 juta. Tapi kita akan dituntun mulai bagaimana membuat aplikasi, ngitung duit piye, orang desa piye, pelayanan yang ramah itu bagaimana, itu sudah merupakan paket latihan di dalam pendampingan. Pemasarannya harus online, offline, ya melalui media sosial, melalui leaflet, mungkin juga door-to-door, ini secara offline. Tata kelola yang profesional ini dimulai dari rekrutmen pengurusnya, direkturnya berikut, karyawannya berikut, komisarisnya berikut, harus profesional. Seleksinya pun sudah terbuka, bukan titipan atau pesanan orang-orang tertentu. Jadi nanti kita juga akan menggandeng pihak ketiga atau PT FG ini. Bahkan dalam pengajian pun nanti kami pastikan akan minimal memenuhi upah minimum regional atau upah minimum kabupaten. Kalau tidak itu bisa dipastikan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Enggak operasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pertanggungjawaban. Tentu pengurus harus bisa dan wajib membuat pembukuan atau laporan-laporan yang berupa laporan tahunan, laporan laba rugi, laporan ekuitas. Laporan ekuitas itu di kondisi real tahun berkenaan, tahun itu, bulan itu, hari itu ya Pak. Ini tugasnya pengurus. Kemudian siap diaudit perpajakan, siap menghadapi gugatan dan juga
bisa melakukan pembubaran sepanjang tentu ada putusan pengadilan atau penetapan balik dari pengadilan yang ini harus sampai siap itu seorang pengurus atau organ perseroan. Ada semua ada pertanyaan. Mengapa kok kita milih PT? Jadi gini Pak, di dalam aturan undang-undangan kita semua ringkasan peraturan undang-undangan yang kami peras dalam 9 syarat ini. Di dalam usaha, ketika sifatnya usaha itu berjamaah, bukan personil, maka pilihan legalitas, pilihan bentuk badan hukumnya hanya akan ada 2. Ini aturan yang berlaku secara nasional, yaitu perseroan terbatas atau koperasi. Ada beberapa kemudian kekurangan, ya, hanya pilihannya itu. Nah, seperti kita ketahui, aset yang ada di dalam ini asetnya umat, ya. Bukan asetnya orang perseorangan, asetnya jamaah. Sudah Muhammadiyah, kita tahu. Maka idealnya dalam konsep kami, ya ruang ini harus diberikan kepada publik untuk bisa ikut menikmati, ikut merasa memiliki, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Caranya bagaimana ketika kita ikut merasa menikmati atau ikut memiliki, ya tadi peluangnya dengan bisa membeli atau mengajukan pembelian saham. Meskipun di dalam aturan undang-undangan PT itu syarat minimalnya 2 orang yang sah, dan maksimal tidak ada batasan sepanjang sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Artinya gini Pak, katakanlah modal yang akan kita patok di akta notarisnya itu, akta pendiriannya itu 700 juta. Kenapa kemarin kami memBA minimal 500 sampai 1 miliar? Itu angkanya konsultan nih, bukan angkanya Muhadi atau angkanya tim 93. Karena begini, baru tersedia sistemnya dan siap dengan dagangannya itu sudah butuh uang 530 juta. Saya pun lengkap di uang kerja, saya pakai komputer, laptop, pakai meja, lemari, es, konten perangkat dan sebagainya itu sudah hitungan teknisnya sudah 530 juta. Nampung dengan uang itu kemudian kita berdiri, akhirnya kawan mau bangsa saya sudah bayar mau dalam bulan. Maka bisa kamu pastikan bahwa modal dasar dalam PT ini kalau mau akan aman ada di angka 700 juta. Nah 600 juga jalan, ada kan? Nah, yang berikutnya tentang PT ini bisa melokalisir risiko program sampah gini. Jadi kita itu punya saham 1, itu resikonya hanya 1. Katakanlah 1 saham itu harganya 500.000. Ketika dalam tahun berkenaan ternyata perseroan itu rugi 10.000 per saham. Maka yang sahamnya 10 otomatis ruginya 100.000, yang 20 200.000. Hak dan kewajiban akan sebanding dengan saham yang kita miliki. Dan ketika kita membeli PT itu adalah kategorinya kekayaan yang dipisahkan. Nah, ini tentang urusan tentang saham. Jadi intinya saham itu perlu juga kami pertegas. Saham itu harus perihal saham ini tentang saham. Saham itu harus dimohonkan oleh orang pribadi, bukan korporasi atau lembaga. Nanti saya ada Pak, ini lembaga ini orang beli saham, itu penjelasannya banyak. Dan memiliki KTP serta punya nomor pokok wajib pajak. Nah, itu saja. Aturan lain yang berikutnya, suami istri hanya dapat membeli 1 paket saham, namun anak kandung boleh membeli dengan paket yang berbeda. Ini terkait dengan hak mewaris. Ya. Jadi tidak gini, ketika suami istri itu akan membeli saham dalam 1 PT, maka yang bisa membeli hanya salah 1, karena yang 1 akan diposisikan sebagai ahli waris. Jadi masih dianggap 1 paket suami istri. Kalau anak sudah beda lagi. Kemudian kami tidak boleh dengan korporasi tadi karena berkaitan dengan kewajiban perpajakannya Pak. Jadi saham itu tidak boleh atas nama
desa atau atas nama RT atau RW atau Muhammadiyah cabang atau nanti terkait dengan kewajiban perpajakannya akan mengambil dari siapa nanti kalau atas nama korporat, kecuali tadi yang sifatnya holding. Holding itu modalnya modal tunggal, sebagaimana PP Muhammadiyah ketika membuat BUMN, Badan Usaha Milik Muhammadiyah, itu modalnya tunggal, miliknya PP. Kemudian yang kena pajak adalah PP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tapi kalau selain itu PT-nya terbuka, ya sahamnya adalah orang per orang. Yang BUMN yang konsepnya di MBC yang dikelola Pak Sapardian ini adalah PT yang sifatnya tertutup. Sebagaimana BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUMN itu kan modalnya tunggal. Modalnya milik pemerintah daerah, kalau yang katakanlah Pemuda Nikah Usaha atau Bank Pasar atau PT Seroa Dekarto itu boleh modalnya tunggal lembaga. Tapi kalau PT sifatnya terbuka seperti kita ini, maka pemegang sahamnya adalah orang perseorangan atau orang pribadi. Kemudian juga berangkat dari sebuah ketentuan yang intinya di dalam saham pendirian sebuah PT tidak boleh memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Sesuai ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi tidak kena aturan main ini, aturan mainnya kan nanti dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Undang-undang PT jalan-jalan itu tidak boleh misalnya mencantumkan bahwa sekian persen dari keuntungan diperuntukkan untuk Muhammadiyah, itu tidak boleh, kecuali yang holding tadi itu, yang itu pada usaha itu Muhammadiyah. Nanti strateginya bagaimana? Kewajiban kami tentu saham surat berharga nanti kita beri bukti kepemilikan dan merupakan kekayaan pribadi yang dipisahkan. Terus nyatakan PT ini rugi, itu tidak akan mungkin menggerus harta kita yang sudah ada di rumah. Hanya sebatas uang yang ditempatkan tadi. Katakanlah saham rugi 10.000 ya negara hanya, nah kita hanya kehilangan 10.000. Tapi kalau dua saham ya 20.000 dan yang berikutnya, prinsip-prinsip berikutnya, saham tidak boleh diambil selama PT belum dibubarkan atau dinyatakan pahit atas dasar putusan pengadilan. Terus panjenengan kuasa uang 500.000 atau 1 juta, itu jangan berharap bisa diambil, kecuali nanti ada kesepakatan untuk dibubarkan atau ada kesepakatan untuk dinyatakan pahit. Tetapi itu juga oleh rapat umum pemegang saham yang mengajukan, memenuhi korum tertentu, syarat tertentu, dan yang memutuskan adalah pengadilan, bukan pengurusnya, bukan direkturnya atau komisarisnya. Itu enak banget. Bahkan beratnya seorang pengurus PT ketika terjadi kesalahan atau kekhilafan, maka direksi atau direktur dan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan. Berarti itu. Bahkan bagian dari pemilik saham tertentu, mohon maaf 10% minimal, ini bisa mengajukan pemeriksaan kepada pengurus perusahaan atau perseroan atau PT atau direksi atau komisaris supaya dilakukan audit misalnya. Bahkan lagi kejaksaan atas nama negara bisa turun baik diminta atau tidak diminta ketika perseroan itu melakukan kelalaian atau pengurusannya sehingga merugikan para pemegang saham. Luar biasa. Inilah aspek perlindungannya ketika bentuk badan hukumnya sebuah perseroan, maka negara akan hadir pada saatnya, baik saat misalnya lalai pengurusnya kan ada 3, direktur, komisaris dan rapat umum pemegang saham. Kalau yang melakukan pengurusan hanya 2 itu, direktur dan komisaris. Komisaris fungsi pengawasan. Bahkan ketika rugi Bapak dan Ibu sekalian, itu nanti yang mengambil alih aset atau kekayaan perseroan adalah negara melalui pengaku atau kurator. Misalnya wonten rapat umum pemegang saham supaya kemudian memberhentikan direksi, pengurus yang tidak percaya dengan pengurus,
50% per satu pemegang saham ya, dengan hak suara tadi bukan orang itu sudah bisa mengusulkan pemberhentian dan 30 hari ke depan berlakulah pemberhentian itu. Artinya direkturnya berhenti secara aturan main karena undang-undang. Misalnya kalau ada direktur anjingnya pemegang saham 51% atau lebih dari 50% nanti akan dapat di rumah anak anggaran dasar. Tidak percaya kemarin menolak. Maka keputusan rapat umum pemegang saham yang kemudian mengajukan mosi tidak percaya itu 30 hari ke depan sudah berlaku karena undang-undang. Dan dampaknya segala tindakan hukum direktur ini jangan punya kekuatan hukum. Ambil contoh rasa nyebut duitnya di bank, orang iso menjadi pemimpin di dalam perusahaan itu dan tanda tangannya sudah tidak laku dan sebagainya. Inilah hebatnya check and balance di dalam perseroan terbatas. Artinya ini bisnis yang demokratis juga ya. Suara terbanyak itulah kekuatan. Suara berdasarkan modal. Katakanlah suara saya, modal saya itu katakanlah 51%, satu orang, satu ruangan ini hanya 49%, maka tidak ada cuma satu alun-alun lah, hanya satu, makanya 49% yang tempatnya satu orang. Makanya dia mendesain supaya kemudian modal ini juga proporsional sebagaimana formula yang sudah kalian dengar. Jadi nanti tidak harapan tidak ada dominasi saham kecuali yang BCA dan BCA nanti ada penjelasan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan perihal saham. Yang berikutnya tentang materi pemuatan anggaran dasar juga penting untuk dijelaskan. Jadi gini, tata kelola atau aturan PT itu diatur atau tunduk pada undang-undang yang berlaku bagi PT itu dalam rumah namanya anggaran dasar perseroan terbatas. Apa dari isi dari anggaran dasar itu adalah nama, tempat kedudukan, maksud tujuan, jangka waktu dan seterusnya sampai dengan tata cara rapat, tata cara pengangkatan direktur, komisaris, tata cara pembagian penggunaan tutup dan lain sebagainya. Yang saya merah-merah ini hampir bisa dipastikan yang akan lebih tahu kebutuhan hukumnya adalah si pemilik PT. Makanya keliru kemudian kalau kita akan membuat PT, kemudian pasar bongkoan kalih notaris, tolong gaweno akte dan gaweno ADART PT supaya kemudian perizinan kami legal akan menjadi bunder Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah aturan main yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan ditempatkan dalam lembaran negara dan berita negara. Artinya apa? Artinya kalau sudah menjadi anggaran dasar yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sebagian tindakan hukum negara kepada perseroan itu tunduk pada anggaran dasar ini. Sebagian. Maka bagaimana mendesain konstruksi hukum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tidak menjerat pemilik atau PT itu sendiri, kecuali hal-hal yang baku gitu. Ambil contoh tarif pajak penghasilan 2,5% PPh final dari penghasilan itu sudah baku. Tetapi dalam perusahaan itu mesti akan ada laporan keuangan yang namanya biaya tetap dan belanja. Biaya tetap itu ambil contoh misalnya bayar karyawan, bayar listrik, bayar air, gaji direktur, honor komisaris dan lain sebagainya. Itu kan biaya tetap yang kemudian tidak dikenakan pajak atas biaya tetap itu. Nah, bagaimana mendesain supaya kemudian ya tetap kewajiban pajak terpenuhi sesuai dengan aturan, tetapi PT itu tidak terlalu terbebani biaya pajak. Ini salah-salah kalau tidak kemudian kita daerah dikerau negara dengan hak konstitusionalnya 25% dari keuntungan bersih habis kita. Maka mendesain konstruksi hukum yang baik terkait dengan pembuatan anggaran dasar ini menjadi kerangka pertama untuk bagaimana sebuah perusahaan itu akan jalan atau tidak. Itu bermula dari aturan mainnya. Oke.
Nah soal teknis gawe laporan diraba, laporan ekuitas itu kondisi memang saat tertentu saat itu ahlinya ya akuntansi. Tapi kalau yang merah-merah ini ya ahlinya ya tentu ahli hukum mestinya. Maka di perusahaan yang baik itu para legalnya itu kan juga mahal itu di perusahaan yang baik. Kalau di sini ya tidak sama ya. Nanti kita bantu. Nah ini terkait dengan aturan main ini menjadi roh atau inspirasi sebuah perusahaan itu akan dijalankan seperti apa, sehingga berapapun orang anggotanya nanti semua harus tunduk pada aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jangankan hanya pemegang saham, negara pun pada sebagian tindakan hukumnya akan ditundukkan pada anggaran dasar ini. Luar biasa. Tantangannya yang merah-merah ini kita, yang bukan merah-merah ini yang harus kita warnai sendiri. Notaris gak akan tahu lah. Karena yang tahu kebutuhan hukum adalah kita selaku pelaku di perseroan UPT. Nah, secara roadmap pentahapan Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah program atas kami kemarin sudah tutup dan kunci atas nama tim tanggal 30 September adalah peminatan. Hari ini actionnya tanggal 30 November juga kami mohon untuk yang kiranya mantap dengan penjelasan kami dan dengan konsep PT itu, isilah formulir. Yang ragu-ragu tinggalkanlah. Anggito, soalnya meninggalkan keraguan ini kan bagian juga dari satu hal yang utama dalam agama kita. 1 Desember sudah pasti kami akan jalan terus dengan konsep berapapun peminatnya, karena di aturan main mendirikan PT itu cuma untuk minimal 2 orang sampai tidak tak terbatas. Harapannya 2021 bisa operasional kalau MBC sudah siap. Tapi kembali soal siap dan tidaknya itu domainnya di holding tadi, PDM sana tadi yang merupakan aset itu. Nah ini soal polis saham juga sangat penting kami jelaskan. Mengapa di dalam beta group kami kemarin mengunci 51% itu adalah upline-nya PCA-PCM. Oke. Ceritanya gini, di dalam bisnis itu sekali lagi kekuatan suara adalah sama dengan atau ekuivalen dengan modal di dalam PT. Inilah demokratisnya sebuah perseroan terbatas. Satu orang pegang 60%, maka hampir dipastikan yang lainnya tidak mempunyai keputusan mengambil saham, mengambil keputusan secara dominan, baik itu terkait dengan tata kelolanya, dengan dividennya dan kebijakan-kebijakan beli aset misalnya, itu sangat ditentukan oleh forum rapat umum pemegang saham atau melalui direktur dan komisarisnya. 51% ini karena kami inisiator di lokasi syarat wilayah administratif di BCM Maras Selatan ini berkomitmen untuk memberikan sebagian keuntungan atau dividen untuk organisasi 5-10%. Kami tidak modal mengunci sekian persen satu angka tidak, tapi melihat tren. Ya perusahaan ada untungnya seret masuk harus 10%, kasihan juga pemegang saham. Tapi kalau do reso dan agak sehat ya 10%. Sehingga itu domainnya pemegang saham. Yang itu nanti akan tunduk dalam sebuah kesepakatan bersama antar pemegang saham di rumah besar PCM dan BCA. Artinya itu tidak tunduk di aturan negara atau aturan PT dan tidak melanggar juga aturan. Katakanlah mau PNS kemudian bersepakat sekian persen dari gajinya, yuk untuk gaya masjid di sana. Kan tidak ada larangan itu. Tapi jangan lupa aturan PT itu ada aturan-aturan mengunci yang tidak boleh seperti itu. Masa boleh misalnya negara gaji motong untuk kepentingan masjid sekian persen, kalau tidak ada kesepakatan pegawainya nggak boleh. Ini konteksnya kesepakatan kami di BCA, kenapa kemudian mengambil porsi 50%. Berapa 51% itu? Katakanlah kami putuskan modal dasar PT di angka pendiriannya 700 juta. Itu hampir kami pastikan seperti itu. Kalau nggak nyampe ya minimal 600 lah. Tapi sudah pasti kami optimis nyampe.
Maka porsi PCM dan PCA adalah 357 juta karena 1% dari 50%-nya 350. Nah, yang 49% atau 247 juta itu untuk seluar PCM dan PCA Malang Selatan. Ceritanya kami itu kan juga punya guru TK, punya SD Muhammadiyah, Siarjo, punya MI dan lain-lain itu butuh support dari PCM dan PCA. Arah kami sampai situ, Pak. Tentu semua punya kepentingan. Nah, kalau PDN punya apa? PDN jelas kita kaplingkan di beban tetap karena mempunyai aset. Kami sudah bersepakatan lisan bahwa awal tahun kami bayar 15 juta, akhir tahun 20% dari keuntungan bersih setelah dikurangi pajak. Jadi ibaratnya PDN tidur pun dapat uang karena punya aset. Ibaratnya apa? Bagaimana dengan PDA? Ya silahkan. Nanti istilah kami berkoloni. PCM dan PCA kan berkoloni. Berkoloni ini tahu bukan pojok global. Berkoloni itu kalau istilah gampangnya ya global. Komitmennya untuk berbuat apa itu satu suara. Membuat komitmen 5-10% keuntungannya untuk organisasi. Yang 49% ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu untuk akan berkoloni atau tidak. Seandainya tidak, ya bisnis murni. Tunduk pada aturan negara. Keuntungannya atau dividennya masuk ke sama-sama atas nama yang Bapak nanti tanda tangani itu. Itu aturan negara. Jadi intinya kami tidak bisa memaksakan panjenengan harus berkoloni atau tidak. Itu sekali lagi domain panjenengan. Tetapi komitmen kami yang di person-person PCM dan PCA ini sudah komit berkoloni. Sehingga yang mohon maaf ketika 51% ini tidak kami berikan porsinya pada yang lain. Maka itu kita. Nah, tentang tempat waktu pengumpulan ini sekali lagi kami juga punya batas waktu. Secara lembaga tentu ada peran struktur dari lembaga Muhammadiyah yang cenderung selama ini berkomunitas di PDM ya lewat FPK-nya Pak Moisa apa ya cenderung ke PDA lewat ketua PDA-nya Cukit Pak Monggo yang PDA lewat Bu Sri Mulanesa atau Pak Bos yang PDA ketua FPK-nya ini Bu Eni Wilasari kan enak beban kami itu tidak berat-berat bagi porsi pekerjaannya dibagi secara positif. Yang lainnya ini umat muslim pada umumnya dikoordinasi Bu Sriana. Bahkan ini ada saudara-saudara kita yang dari Nahdlatul Ulama juga boleh, tidak masalah. Sekian persennya, entah 1 atau paling banyak 5% boleh, karena itu aset negara. Ketika PT-nya tadi haknya negara untuk bisa tetap ikut. Ya minimal satu iman lah. Kalau kebijakan saya minimal satu seiman dengan kita. Tapi yang dominan tetap Muhammadiyah tentu ya, karena itu asetnya Muhammadiyah. Saya bisa pastikan bahwa secara umum saham-saham atau PT yang akan didirikan oleh warga Muhammadiyah ini, orang-orang ini bukan dimaknai BUMN nih, Badan Usaha Milik Muhammadiyah, bukan. Tetapi adalah PT yang dimiliki oleh sebagian besar orang-orang Muhammadiyah. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada yang bukan Muhammadiyah, tidak masalah. Kita yang penting satu keyakinan, satu iman. Inilah termin-termin pengumpulan kami dengan harapan nanti terkoordinasi dan progresnya itu jelas. Tidak kita punya perencanaan, tidak ada deadline waktu saat tekane ya sudah selo ya sudah koper rapat ya teko lunglap sedikit pamit kapan selesainya. Maka kami akan terus berjalan yang ragu-ragu tinggal tes yang tidak. Itulah konsep kami. Dan untuk rasio kecukupan modal insya Allah juga sudah diamankan. Bahkan ada tertentu yang posisinya menjadi penyeimbang sekali lagi. Kalau ternyata tidak cukup, ya tentu harus ada yang agak dominan dulu kami. Tapi kalau sudah cukup, tadi kami bagi sebanyak mungkin person-person atau individu-individu. Mungkin gambarnya itu mudah-mudahan sudah bisa memberikan gambaran. Kita lanjutkan dialog sehingga harapannya jam 12 bisa selesai sesuai dengan rencana yang kita konsep. Betul.
Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah paparan yang telah disampaikan oleh Pak Muadi kaitannya dengan pendirian PT. Kepada Bapak Ibu yang belum jelas, silahkan untuk bertanya atau usul atau saran atau memberikan pertimbangan, silahkan. Kita buka 3 termin karena setengah 12 sudah mancing zuhur dan nanti setengah 12 kita akhiri. Jadi waktunya 10 menit. Monggo 3, 1 Pak Haji Wakilan Mada, yang kedua belakang Ibu Ita. Yang ketiga Mas Isna. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan paparan, kami ingin bertanya. Yang pertama, berdasarkan formulir pendaftaran, angka 3 tertulis bersedia dirasionalisasi atau dikurangi apabila modal dasar PT dan seterusnya, itu mohon penjelasan. Terus yang kedua, tadi saham itu kan berasal dari perorangan, bukan yayasan. Tapi pada penjelasan, kalau saya tidak dengar, salah dengar, nanti dari PTA, PTN 21 menit kelamaan ya Mas. 51%. 21 menit kelamaan ya, tak pateni tak.